Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengantar bisnis akan menjelaskan mengenai manajemen produksi. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 190321100057 dan teman saya Nova Dwi Fabriana dengan NIM 190321100060 dan Marsha Zulfia Zalsabila dengan NIM 190321100063. Yang pertama yaitu manajemen produksi, di mana manajemen produksi itu sendiri merupakan kegiatan mengatur dan mengorganisasikan seluruh perencanaan sumber daya produksi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Tujuan dari manajemen produksi ini sendiri adalah menghasilkan layanan barang dengan kualitas dan kuantitas yang baik pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Dalam manajemen produksi pasti terdapat sumber daya produksi yang merupakan faktor yang dapat mendukung dalam setiap proses produksi, yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Dimana kita tahu sumber daya alam merupakan sumber daya yang sudah tersedia di alam, yang termasuk segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk tanah, tumbuhan, hewan, bahkan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam melaksanakan produktivitas dalam kegiatan bisnis. Lalu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja ini sudah melakukan pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya guru, dokter, pengacara, akuntansi, dan juga psikologi. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang keahliannya berdasarkan pelatihan atau pengalaman, seperti montir, tukang ukir, sopir, dan teknisi. Lalu yang ketiga ada tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih, di mana tenaga kerja ini hanya mengandalkan kekuatan jasmani daripada rohani. Contohnya seperti tenaga kuli, pikul, tukang sapu, dan buruh tani. Kemudian ada sumber daya modal, di mana sumber daya modal adalah dapat berupa barang maupun hasil produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Modal dapat berupa uang, peralatan maupun bahan-bahan yang diperlukan. Modal dapat dibedakan yaitu berdasarkan kegunaannya. Yang pertama modal tetap, yaitu modal yang dapat digunakan berulang-ulang seperti gedung atau mesin-mesin pabrik. Lalu ada modal lancar, yaitu modal yang hanya digunakan sekali pakai seperti bahan baku atau bahan pembantu. Kemudian ada bentuk modal yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama modal konkret atau modal nyata yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Contohnya seperti mesin, bahan baku, dan gedung pabrik. Lalu yang kedua adalah modal abstrak atau tidak nyata, merupakan modal yang tidak dapat dilihat tetapi mempunyai nilai dalam produksi. Contohnya adalah nama baik perusahaan dan merek produk. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi. Pengertian lokasi sendiri yaitu letak atau penempatan suatu objek atau keadaan tertentu pada permukaan bumi yang dapat dikunjungi oleh orang-orang. Untuk langkah-langkah pemilihan lokasi ada 3. Yang pertama yaitu menentukan daerah secara umum. Maksudnya kita harus menetapkan daerah mana yang akan dijadikan sebagai lokasi, tapi belum spesifik. Yang kedua yaitu menentukan masyarakat di daerah tersebut yang akan dijadikan tenaga kerja maupun konsumen. Hal ini berhubungan dengan sasaran dari pemasaran yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah menetapkan lokasi secara spesifik. Jadi misalkan di daerah Sumeneb, tepatnya di Jalan Rawung, bisa saja seperti itu. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Di sini terdapat 5 faktor. Yang pertama adalah akses, yaitu mudah tidaknya menjangkau sarana transportasi umum, baik dari produsen maupun konsumen. Yang kedua adalah visibilitas, yaitu mudah tidaknya dilihat dengan jelas dalam jarak pandang normal. Dalam artian lain, minim penghalang untuk dilihat dari jauh. Yang ketiga adalah lalu lintas. Dapat dilihat berdasarkan 2 kemungkinan, yaitu yang pertama banyaknya orang berlalu lalang, dan yang kedua adalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas.
Yang keempat adalah ekspansi, yaitu kapasitas tempat yang cukup luas untuk mempermudah perluasan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah lingkungan, yaitu daerah sekitar yang dapat menunjang pemasaran maupun proses produksi. Selanjutnya adalah rancangan dan tata letak. Pengertian rancangan sendiri yaitu suatu gambar yang menunjukkan ukuran dan struktur dari sebuah bangunan yang akan dibuat. Sedangkan tata letak yaitu pengaturan letak fasilitas serta sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kelancaran proses produksi. Tata letak yang baik akan menentukan efisiensi beberapa hal untuk mempertahankan keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Contohnya adalah efisiensi biaya, ruang, dan waktu. Karena penataan yang sesuai dengan kebutuhan serta apa yang tidak dibutuhkan lagi dapat diasingkan atau diuangkan untuk menambah biaya produksi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi rancangan dan tata letak. Di sini terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu karakteristik lokasi, bentuk dan jenis lokasi. Apakah akan berbentuk gedung tinggi atau gedung yang luas atau lebar? Yang kedua, proses produksi, yaitu penempatan tugas sesuai urutan pengerjaannya. Yang ketiga, jenis produksi, yaitu perencanaan dan pembagian lokasi berdasarkan jenis produk. Dan yang terakhir adalah kapasitas produksi yang diinginkan. Seberapa banyak produksi yang diinginkan untuk dilakukan di lokasi tersebut. Untuk pengawasan produksi sendiri merupakan suatu kegiatan yang terdiri atas sekumpulan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mengkoordinasikan semua unsur-unsur di dalam proses produksi, manusia, mesin, alat-alat, dan juga material ke dalam arus lancar untuk dapat menghasilkan suatu output. Nah, untuk selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis pengawasan produksi. Dan pengawasan produksi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis atau menjadi 4 jenis. Yang pertama ada order control atau pengawasan pekerjaan pesanan. Nah, order control ini merupakan suatu bentuk pengawasan produksi yang dilakukan dengan produk yang dikerjakan. Nah, sehingga produk yang dikerjakan ini dapat sesuai dengan keinginan pemesan, baik mengenai bentuk, jenis, dan kualitasnya. Untuk yang kedua merupakan flow control atau pengawasan arus. Nah, flow control ini berfungsi untuk pengawasan produksi yang dilakukan terhadap arus pekerjaan sehingga dapat menjamin kelancaran proses pengerjaan. Nah, pada pengawasan jenis ini dibutuhkan suatu tingkat hasil atau output yang tetap dan juga konstan. Oleh karena itu, flow control ini dijalankan pada produksi dengan proses yang terus-menerus atau biasa berkontinu, di mana bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi ini mempunyai arus yang relatif tetap. Jenis mesin yang digunakan adalah mesin khusus atau special purpose machine, serta hasil produksi mempunyai bentuk dan jenis yang sama dalam jangka waktu tertentu. Untuk yang ketiga yakni load control, yaitu suatu bentuk pengawasan terhadap pengaturan pembebanan mesin-mesin yang dilakukan dalam pengerjaan produk-produk yang mempunyai berbagai ukuran dan juga variasi. Contohnya seperti percetakan dan juga penerbitan. Lalu untuk yang keempat ada block control, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan mengelompokkan order-order menurut model, ukuran, dan juga style tertentu. Nah, selanjutnya untuk menggabungkan menjadi satu blok. Nah, selanjutnya kita beralih ke teknik pengawasan produksi. Nah, yang pertama ada control by exception, yaitu pengawasan yang difokuskan terhadap terjadinya penyimpangan saja. Yang kedua ada control through cost, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis atau perusahaan. Yang ketiga ada control through time, atau pengawasan yang difokuskan terhadap ketepatan waktu. Yang keempat ada control through main material, yakni pengawasan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan bahan-bahan utama. Untuk yang kelima merupakan control through key personnel, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap orang-orang yang memegang suatu jabatan tertentu. Untuk yang keenam ada control through output,
yakni pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pada hasilnya saja tanpa memperhatikan bagaimana hasil tersebut diperoleh. Untuk yang ketujuh ada control through process or procedure, yakni pengawasan yang dilakukan melalui pengendalian prosedur dan juga proses. Lalu yang kedelapan ada control through audits, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan, verifikasi, serta audit secara sistematis dan juga teratur. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir ada control through automatic device, yakni pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Nah, untuk metode pengawasan produksi ini terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode observasi langsung, yang kedua ada metode statistik, dan yang ketiga ada metode laporan. Untuk metode observasi langsung ini merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan kepada bawahan. Untuk yang kedua ada metode statistik. Nah, metode statistik ini merupakan pengawasan yang dilakukan melalui data-data yang disusun secara statistik dan juga grafis. Lalu yang ketiga ada metode laporan, yakni pengawasan yang dilakukan melalui atau dengan memeriksa laporan-laporan yang telah dibuat. Nah, kita masuk kepada materi yang terakhir, yakni fungsi manajemen produksi. Nah, menurut Sofyan Asauri terdapat 4 macam fungsi manajemen produksi. Untuk yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan ini memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan juga periode tertentu. Untuk yang kedua ada jasa pendukung. Nah, di jasa pendukung ini merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa saja sih yang akan digunakan dalam proses produksi, sehingga proses produksi ya akan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Yang ketiga ada proses pengolahan. Nah, proses pengolahan ini bisa dikatakan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengolah suatu produk. Nah, dalam pelaksanaannya ini, proses ini sangat memegang peranan penting, terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga lebih efisien. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini merupakan pengendalian dan juga pengawasan. Nah, ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana dan dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai akan bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar sesuai dengan yang ditetapkan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.